Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina wa habibina wa qurratil a'yunina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami cintai seluruh jamaah yang ada di masjid maupun yang ada dalam online, juga yang kami cintai dan kami banggakan para pimpinan ormas Islam yang sampai malam ini masih bertahan, juga tentunya tuan rumah yang malam ini sudah menjamu kita dengan luar biasa. Hanya satu hal saja yang ingin saya sampaikan, kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dijamu tuan rumah kita di masjid yang indah ini. Hari ini saudara-saudara kita di Gaza ada 117 masjid yang sudah dihancurkan total. Jadi jangankan untuk berkumpul dengan nikmat seperti ini, tempatnya sudah tidak ada. Dan dari 117 itu ditambah lagi ada 208 masjid yang sudah rusak berat. Jumlahnya lebih dari 300 masjid di Gaza sudah tidak bisa difungsikan lagi. Dan ada 3 gereja yang sudah dihancurkan. Berarti penjajahan dan penghancuran serta genosida yang dihancurkan dan menghancurkan Gaza bukanlah permusuhan kepada kaum muslimin saja. Dia adalah permusuhan kepada umat manusia. Sehingga yang harus bertindak seharusnya bukan hanya kaum muslimin, karena penjajahan bahkan genosida adalah musuh besar umat manusia. Dan kita ingin bersyukur juga, mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kemerdekaan, bahwa bangsa kita yang dengan izin Allah mendeklarasikan kemerdekaannya di bulan Agustus tahun 1945 yang diulang-ulang lagi oleh pimpinan ormas Islam. Jauh sebelum itu, bulan September tahun 1944 didorong oleh Grand Mufti dari Palestina untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kira-kira hampir setahun sebelum kita mendeklarasikan kemerdekaan kita. Bahkan Grand Mufti itulah yang kemudian mempertemukan rombongan yang tadi diceritakan oleh Bapak Kiai kita dari Pondok Pesantren dengan utusan Indonesia, dan ini ditulis otentik dalam sejarah, mengatur pertemuan utusan bangsa Indonesia agar bertemu dengan pimpinan-pimpinan negara dalam rangka pengakuan kedaulatan Republik Indonesia yang baru, sehingga jadilah negeri Mesir menjadi negeri yang pertama mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Itu adalah dorongan dari Grand Mufti Palestina. Jadilah kemudian Saudi Arabia, Irak, Libya menjadi negara-negara yang pertama-tama mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga kalau bangsa kita ingin menjadi bangsa yang besar, kita tidak akan menjadi pribadi yang besar bukan karena banyak ilmunya, bukan. Kita akan menjadi pribadi yang besar bukan karena banyak hartanya, bukan. Manusia menjadi makhluk yang dibesarkan oleh Allah dalam sejarah kalau dia berguna buat manusia lainnya. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar kalau dia menjadi bangsa yang berguna, bermanfaat untuk semua bangsa di alam semesta, juga untuk bangsa-bangsa lainnya termasuk Palestina. Saatnya sekarang
setelah kemarin kita memberikan apresiasi kepada kerja keras pemerintah diwakili oleh Menteri Luar Negeri, menjadi salah satu yang mengusulkan adanya gencatan senjata dan kemudian dengan semena-mena diveto oleh negara yang mengaku negara berdaulat yang terbesar di dunia. Saatnya sekarang bangsa kita didorong oleh pimpinan ormas Islam mengusulkan agar pemerintah negeri kita dalam waktu hitungan hari ini segera melakukan komunikasi dengan negara-negara yang memiliki akses ke Gaza langsung, terutama negeri Mesir. Karena negeri ini dua negara bersaudara. Saat ini ribuan truk mengantri untuk masuk ke Gaza. Tapi setiap hari hanya 5%, bahkan kurang yang bisa masuk memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza. Saatnya kesempatan bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia menjadi bangsa yang besar dengan cara apa? Mendorong agar dibukanya perbatasan segera demi kemanusiaan, agar saudara-saudara kita yang ada di Gaza segera mendapatkan makanan, segera mendapatkan air bersih, segera mendapatkan obat-obatan. Karena semua sudah ada sebenarnya di perbatasan, hanya perlu dorongan. Dari siapa? Dari saudaranya di Indonesia. Kepada siapa? Saudaranya di Mesir. Agar apa? Membuka perbatasan. Siapa yang mendorong? Pimpinan ormas Islam. Gimana pimpinan ormas Islam? Setuju? Sepakat? Takbir. Allahu Akbar. Saatnya bangsa Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang besar, mendorong kepada negerinya, mendorong kepada pemerintah agar mengizinkan negeri saudara kita, pemerintah Mesir, negeri Mesir, membuka pintu perbatasan agar semua bantuan kemanusiaan bisa segera masuk ke Gaza. Kita tidak ada kepentingan lain kecuali agar kemanusiaan tetap hidup di Gaza. Itu saja yang saya sampaikan. Moga-moga rasa syukur ini ditambah Allah, karena begitu kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Ingatlah, sudah 9.000 lebih anak-anak syahid di Gaza, sudah lebih 6.000 perempuan syahid di Gaza. Jumlahnya sudah hampir 30.000 kalau dikumpulkan mereka yang tidak ditemukan jenazah. Waktunya sudah dihentikan segera pembantaian dan genosida yang ada di Gaza. Dan saya yakin para pimpinan ormas Islam di sini akan punya peran segera menyetop keganasan, kebrutalan penjajahan yang terjadi di Palestina. Hadanallahu alaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.